Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mau mempresentasikan tentang hak lingkungan hidup, tentang memahami hak dan kewajiban dalam menjaga kelestarian alam. Sebelum itu, saya mau memperkenalkan kelompok kita, dimulai dari saya Rahmat Baktiar dengan NRP terakhir 027. Saya Maulana Priyan Wisono, NRP 026. Saya Hafiz Zamuddin dengan NRP belakang 028. Saya Muhammad Reza Hamzah dari NRB 6 belakang 029. Saya Bagas Saviola dengan NRP belakang 030. Bagus. Ya, selanjutnya adalah pengantar. Lingkungan hidup adalah bagian penting dari kehidupan manusia. Tanpa lingkungan yang bersih dan sehat, tidak ada kesejahteraan yang bisa dicapai. Mari kita ini apa itu hak lingkungan hidup dan bagaimana kita menjaganya. Oke, lanjut. Next slide. Pengertian hak lingkungan hidup. Hak lingkungan hidup adalah hak setiap orang untuk hidup dalam lingkungan yang baik, sehat, dan berkelanjutan. Hak ini menjamin manusia bebas dari pencemaran dan berhak atas kualitas lingkungan yang layak. Direkam. Oke. Selanjutnya, landasan hukum nasional. Sorry, Eh, sorry. di landasan hukum nasional ada tiga, yaitu yang pertama UUD 1945 pasal 28h ayat 1, yaitu menjamin setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Landasan hukum yang kedua adalah UUD UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup PPLH. Yang ketiga adalah Pancasila sila kedua dan kelima yang menekankan keadilan sosial dan kemanusiaan. Selanjutnya, landasan hukum internasional ada tiga. Deklarasi Stockholm 1972 menyatakan bahwa manusia berhak hidup dalam lingkungan yang layak. Kedua, Deklarasi Rio 1992, Agenda 21, mendorong pembangunan berkelanjutan. Yang terakhir adalah Paris Agreement 2015, menekankan tanggung jawab global terhadap perubahan iklim. Makna dan tujuan hak lingkungan. Hak lingkungan hidup tidak hanya untuk manusia saat ini, tetapi juga generasi mendatang. Tujuannya agar ada keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan pelestarian alam. Kewajiban dalam lingkungan. Setiap orang itu wajib, satu, menjaga kebersihan lingkungan. Dua, tidak merusak alam atau membuang limbah sembarangan. Dan selanjutnya, menghemat sumber daya alam, lalu berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Prinsip pengelolaan lingkungan. Ada keadilan antar generasi, pencegahan lebih baik daripada penanggulangan, partisipasi masyarakat, dan juga transparansi masih lingkungan. Kondisi lingkungan di Indonesia. Masalah utama yang dihadapi yaitu satu, pencemaran sungai dan laut. Lalu yang kedua yaitu deforestasi dan kebakaran hutan. Dan yang ketiga, sampah plastik yang sulit terurai. Lalu yang keempat, perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Dampak kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan menimbulkan yang pertama banjir dan longsor. Yang kedua penyakit menular akibat udara dan air kotor. Yang ketiga krisis air bersih. Yang keempat kerugian ekonomi dan sosial. Contoh kasus nasional, kasus perca- percemaran Sungai Citarum, yaitu dari Jawa Barat, dikenal sebagai sungai paling tercemar. Pemerintah meluncurkan program Citarum Harum untuk memulihkan sungai dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Contoh kasus global, bentar, bentar. Kebakaran hutan Amazon dari Brasil menurunkan kadar oksigen dunia dan mempercepat pemanasan global, menunjukkan pentingnya solidaritas nasional dalam menjaga bumi.
upaya pemerintah Indonesia, yaitu ada 4. Yang pertama, rea- rehabilitas hutan dan lahan kritis, program Adipura dan Proklim, menegakkan hukum lingkungan, edukasi Republik, dan edukasi publik melalui kampanye gerakan Indonesia Bersih. Selanjutnya, Lalu selanjutnya ada peran masyarakat sebagai eh, menjaga lingkungan. Masyarakat dapat berperan dengan yang pertama menjalankan prinsip 3R atau reduce, reuse, recycle, lalu tidak membakar sampah sembarangan, lalu pohon di sekitar lingkungan rumah, dan menjadi penggerak lingkungan di sebuah komunitas lokal. Lalu peran pendidikan, sekolah juga memiliki peran penting. Yang pertama yaitu program Adiwiyata atau eh, disebut sekolah hijau, lalu edukasi daur ulang dan kebersihan, penanaman pohon oleh siswa, dan mengintegrasikan pendidikan lingkungan dalam pembelajaran. Lalu peran industri dan dunia usaha harus bertanggung jawab dengan menjaga lingkungan. Yang pertama yaitu menerapkan AMDAL sebelum beroperasi. Lalu mengelola limbah industri dengan baik dan benar agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Lalu menjalankan CSR yang berfokus pada kelestarian. Lalu penegakan hukum, pelaku pencemaran harus mendapat sanksi tegas. Lalu penegak hukum dilakukan melalui denda administratif, pidana penjara, lalu pencabutan izin usaha. Nah, tujuannya agar memberikan efek jera dan keadilan bagi lingkungan sekitar. Untuk strategi dan pemulihan dan pencegahan, mungkin ada 4 poin yang kita tunjukkan seperti reboisasi dan penghijauan kota, peningkatan energi terbarukan, pemberdayaan masyarakat desa hijau, dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Yud, pelibatan untuk generasi muda. Anak muda juga berperan penting dalam pelestarian lingkungan, seperti gerakan sosial dan komunitas hijau, inovasi teknologi hijau atau ekotek, dan kampanye digital untuk kesadaran lingkungan. Untuk kesimpulan presentasi kita dari kelompok kita mungkin adalah hak lingkungan hidup adalah hak dasar manusia. Namun hak ini hanya dapat terwujud jika disertai tanggung jawab bersama, tidak diri sendiri atau melibatkan uh, kepentingan sendiri. Untuk ini berarti menjaga kehidupan ke depan. Lanjut, menutup. Untuk menutup, terima kasih. Mari kita mulai dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, hemat energi, dan cintai bumi kita. Kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kita meminjamnya dari anak cucu kita. Sekian untuk presentasi dari